Langsung saja pada teman-teman materi saya persilakan. Baik, terima kasih. Yang pertama, pengertian analisis jalur. Pengertian analisis jalur adalah merupakan suatu teknik analisis statistika yang dikembangkan dari analisis regresi berganda. Dalam literatur bahasa Indonesia, teknik ini dikenal juga sebagai analisis lintas atau analisis lintasan. Teknik ini pertama kali diperkenalkan oleh Sewall Wright pada tahun 1934 sebagai alat untuk menghadapi lingkungan. Antara variabel dalam produksi ternak, namun penerapannya sekarang meluas ke bidang-bidang lain seperti genetika, terapan, dan ekonomi. Secara matematis, analisis ini tidak lain adalah analisis regresi berganda terhadap data yang dibakukan. Dengan demikian, perangkat lunak statistika yang mampu melakukan analisis regresi berganda dapat pula dipakai untuk analisis jalur. Berikut prinsip-prinsip analisis jalur. Prinsip-prinsip dasar yang sebaiknya dipenuhi dalam analisis jalur antara lain: yang pertama, adanya linearitas hubungan antara variabel versi. Yang kedua, adanya aditivitas, tidak ada efek interaksi. Yang kedua, data berskala interval. Semua variabel yang diobservasi mempunyai data berskala interval. Jika data belum dalam bentuk skala interval, sebaiknya data diubah dengan menggunakan metode successive interval atau terlebih dahulu. Yang keempat, semua variabel residual atau yang tidak diukur tidak berkorelasi dengan salah satu variabel dalam model. Yang kelima, istilah gangguan atau variabel residual tidak boleh berkorelasi dengan semua variabel endogenus dalam model. Jika dilanggar, maka akan berakibat hasil regresi menjadi tidak tepat untuk mengestimasikan parameter jalur. Yang berikut, syarat-syarat penggunaan analisis. Persyaratan mutlak yang harus dipenuhi saat kita akan menggunakan saat analisis di antaranya: yang pertama, data metrik berskala interval. Yang kedua, terdapat variabel independen exogenous dan independen endogenous. Untuk model regresi berganda dan variabel perantara. Untuk model mediasi dan model gabungan mediasi dan regresi berganda serta model kompleks. Yang ketiga, ukuran sampel yang memadai sebaiknya di atas 100 dan idealnya antara 100 sampai 1000. Yang keempat, pada hubungan antara variabel, pola hubungan antara variabel hanya satu arah, tidak boleh ada hubungan timbal balik. Hubungan sebab akibat didasarkan pada teori yang sudah ada dengan asumsi. Yang keenam, hubungan sebab akibat didasarkan pada teori yang sudah ada dengan asumsi sebelumnya, menyatakan bahwa memang terdapat hubungan sebab akibat dalam variabel-variabel yang sedang kita teliti. Contoh analisis jalur dapat dilakukan melalui penelitian ilmu sosial. Contohnya analisis pengaruh karakteristik pekerjaan terhadap motivasi kerja karyawan, pengaruh karakteristik pekerjaan dan motivasi terhadap kepuasan kerja karyawan, pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan, serta pengaruh langsung dan tidak langsung karakteristik pekerjaan, motivasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Baik, waktu selanjutnya kami buka dengan sesi diskusi atau tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Kami persilakan. Baik, selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya
untuk syarat-syarat penggunaan alat analisis ini yang sudah dijelaskan, yaitu terdapat variabel independen exogenous dan endogenous. Coba dijelaskan apa itu kedua independen tersebut dan contohnya. Baik, para teman online, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan bertanya kepada teman-teman yang presentasi tentang prinsip-prinsip analisis jalur. Yang ingin saya tanyakan itu dalam pernyataan kelima. Maksudnya dari ini pernyataan kelima itu seperti apa dan contohnya dalam statistika itu seperti apa? Terima kasih. Baik, pada teman Anda, Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya, faktor apa yang menyebabkan analisis ini penerapannya meluas sampai ke bidang genetika dan ekonomi? Terima kasih. baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Kami minta waktu sedikit untuk mencari jawaban. Kami akan menjawab pertanyaan dari teman Anda. Faktor apa yang menyebabkan analisis jalur ini bisa menyebar luas sampai di bidang genetika? Pada teman Jimin, saya persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman Anda dengan bunyi pertanyaan tadi. Faktor apa yang menyebabkan analisis menyebar luas? Faktor yang menyebabkan analisis menyebar luas itu karena adanya variabel bebas dan variabel terikat, sehingga peneliti bisa melakukan penelitian di berbagai bidang dikarenakan adanya variabel. Jika tidak ada variabel, sehingga peneliti tidak bisa melakukan penelitian. Baik, terima kasih kepada teman Anda. Yang berikut kami akan menjawab pertanyaan dari teman Cynthia. Contoh dari variabel. Contoh pengertian variabel. Variabel independen exogenous dan dependen endogenous. Para teman Anda, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Cynthia, yaitu pengertian eksogen dan endogen serta contohnya. Pengertian dari variabel endogen adalah itu variabel eksogen adalah variabel independen yang tidak dapat diprediksi oleh ekonomi, sedangkan variabel endogen itu kebalikan dari variabel eksogen, yaitu variabel independen yang bisa diprediksi oleh model ekonomi. Contoh variabel endogen yaitu ketika ini kue yang dijual oleh sebuah toko itu menjual roti gitu, terus beberapa banyak kue yang diproduksi oleh toko roti setiap hari. Dalam hal ini variabel endogennya adalah beberapa kue yang dijual oleh toko roti, jumlah kue yang terjual, itu tergantung pada variabel lain dalam model. Ini contohnya variabel dari variabel endogen tadi. Terjual produksi itu, tapi kan sedangkan macam variabel endogen itu tidak bisa, maksudnya tidak bisa diprediksi oleh macam jumlah, itu tidak bisa diprediksi.
Baik, kami akan menjawab sanggahan dari teman Cynthia, apa itu model ekonomi. Jadi model ekonomi itu adalah suatu konstruksi teoritis atau kerangka analisis ekonomi yang terdiri dari himpunan konsep, definisi, anggapan, kesamaan atau identitas, dan ketidaksamaan dari mana kesimpulan akan diturunkan. Pada teman Cynthia, apakah Sambung sedikit lagi, tadi sudah dijelaskan dengan pengertian, berarti coba dijelaskan kaitannya dengan kedua independen yang sudah dijelaskan itu dengan model ekonomi. Baik, terima kasih untuk sanggahannya. Melakukan penelitian di bidang ekonomi, makanya kita akan menggunakan kedua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Maksud dari prinsip analisis dasar yang kelima yaitu istilah gangguan atau disturbance terms atau variabel residual tidak boleh berkolerasi dengan semua variabel endogeneus dalam model. Maksudnya di sini yaitu variabel residual atau variabel-variabel lain yang terlibat akan tetapi tidak termuat di dalam model, atau dengan kata lain residu adalah variabel tidak diketahui sehingga diasumsikan bersifat acak. Itu tidak boleh berkorelasi dengan variabel terikat atau yang disebut dengan endogeneus. Jika dia berkorelasi atau memiliki hubungan, maka akan berakibat hasil regresi menjadi tidak tepat untuk mengestimasikan parameter-parameter jalur. Pada teman Contoh maksudnya ini dan contoh. Baik, terima kasih. Kami akan menjawab sanggahan dari teman Ulan. Pada Ance kami persilakan. Contohnya yaitu ya selisih antara nilai observasi dengan nilai prediksi. Contohnya ketika kita sebelum kita turun penelitian, awalnya kita prediksi, maksudnya contohnya nilai begitu 100, terus pas kita turun observasi di lapangan itu tidak sesuai yang kita prediksi, mungkin itu di atas 100 atau di bawah 100. Yang sudah menangkap jawaban dari kami, waktu selanjutnya yaitu sesi kesimpulan. Sesi kesimpulan. Jadi part analisis atau analisis jalur adalah keterkaitan antara variabel independen, variabel intermediate, dan variabel dependen yang biasanya disajikan dalam bentuk diagram. Di dalam diagram ada panah yang menunjukkan arah pengaruh antara variabel-variabel exogenous, intermediate, dan variabel dependen. Part analisis digunakan untuk menganalisis pola hubungan antara variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung seperangkat variabel bebas atau eksogen terhadap variabel terikat atau endogen. Baik, sekian saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk perhatiannya.